sana ya. Oke, siap ya Mbak Oma, Mbak Zia Hisma ya. Siap Mbak Enti ya. Oke. Oke, aman ya. Oke, aman ya. Teman-teman ya, siap ya. Oke, aman ya, guys. Oke, udah. Nah, yuk siap Mbak Vina ya, siap Mbak Nada, Mbak Fitri ya. Oke, aman ya guys, siap ya Mbak Istiwiwin. Nah, tadi ada yang mau ditanyakan, silahkan ya teman-teman bertanya kalau ada hal yang perlu dipertanyakan lagi. Kalau sudah paham ya kita main-main aja. Siap Mbak Fahriyu ya. Oke, gitu ya. Dah, kita mulai boleh. Ustazah, oke, Zah anak saya nanya gimana cara masuk surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang di dalamnya berisi orang-orang yang rajin baca Quran dan berpuasa sunnah ya. Oke, jadi rajin baca Quran, rajin berpuasa sunnah. Selamat ya buat teman-teman yang sudah berpuasa nisfu Sya'ban. Bagi teman-teman yang belum puasa kodo, masih bisa lanjutkan kodonya sampai Ramadan. Dan bagi teman-teman yang belum terbiasa, yang udah terbiasa berpuasa sunnah, masih bisa melanjutkan puasanya esok hari ya. Dan di hari Kamis ya. Kalau mau puasa kodo masih bisa besok ya. Ustazah, saya masih sering lihat jemaah telat di soft sendirian. Ya, karena itu jarang tersampaikan. La sholat al-fardi fima waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang soft ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau hari ini puasa Syaban, selanjutnya puasa apa Ustazah Senin dan Kamis? Kalau teman-teman sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, teman-teman masih bisa melakukan puasa Senin dan Kamis setelah ini. Kecuali bagi teman-teman yang tidak terbiasa berpuasa sebelumnya ya. Ustazah katanya dibuatkan fiti istri tidak boleh memasakkan suami. Belum aku buat ya. Iya nanti ya. Ustazah bagaimana cara memaafkan suami yang telah berkhianat kalau baru satu kali? Coba dimaafkan dulu sambil dievaluasi dan dimonitor ya. Oke, dimonitor pelan-pelan ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau perselingkuhan dalam agama Islam itu memang kalau dilihat dari teks asli secara secara normatif itu nggak bisa dimaafkan guys. Karena perselingkuhan apalagi kalau sampai duhul ya, apalagi kalau sampai berhubungan badan itu dalam agama Islam udah zina muhson guys. Zina muhson itu adalah zina yang dibolehkan untuk dibunuh guys. Nah seperti itu maka tidak ada SP1, SP2 untuk perselingkuhan sebenarnya secara normatif. Cuma kita kan manusia yang punya sifat fluktuatif, kebutuhan memaafkan. Kalau teman-teman mau lakukan ya boleh aja ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya ada sakit talasemia. Apa itu? Ustazah, aku baru ngalamin ujian berturut-turut. Suami kena stroke dan di PHK. Ya, semoga bisa melewatinya. Ya, percaya aja bahwa la yukallifullah nafsan illa usaha ya. Allah tidak akan membebankan kita, melainkan kita mampu menyikapinya ya. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Yang penting semua ujian itu pasti Allah udah takar ya guys. Oke, Ustazah, oke aman ya. Oke, kemudian karena waktu sempit, bagusnya tahiyatul masjid atau qobliyah asar sama aja. Karena status hukum tahiyatul masjid dengan qobliyah asar itu sama, sama-sama sunnah biasa. Kecuali kalau pertanyaan teman-teman mana didulukan qobliyah subuh atau tahiyatul masjid, tentu qobliyah subuh. Karena qobliyah subuh itu udah top one ya, udah qobliyah subuh itu udah sunnah muakkad ya, sunnah mendekati wajib. Sementara sholat tahiyatul masjid itu sunnah biasa ya. Ustazah, oke, orang yang meninggal di bawah jauh sakit-sakit ya. Maksudnya gimana? Bagaimana agar tidak terlalu sedih kalau ingat chat suami sama selingkuhannya? Coba dilihat komitmennya dan sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat ya. Oke, jika tidak bisa jika sudah memaafkan tidak boleh membahas lagi ya karena semakin kita bahas semakin hormon kita tidak stabil. Tapi kalau memilih untuk tidak memaafkan boleh pilih jalan lain ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah dosa kita diampuni sama Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah itu akan mengampunkan semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik ya. Oke, Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik ya, teman-teman ya. Oke.
Ustazah, apa bedanya cara doakan almarhum saat di makam dan saat di rumah? Sama aja. Makam bukan tempat mustajab. Jadi kalau di makam itu ziarah. Ziarah itu yang paling penting adalah teman-teman menyiram dan mendoakannya. Tapi sama nggak doa di doa di makam dengan doa di rumah? Secara mustajabnya sama aja, Mbak, ya. Apakah suami itu berdosa jika dia suka chatan sama wanita lain? Suami atau istri, lajang atau bujang, jika dia chat-chatan sama orang lain yang bukan mahram, itu tetap berdosa. Bukan suami doang, istri juga. Bukan suami istri doang, yang masih gadis, yang masih bujang, chat-chatan juga ndak boleh juga, gitu kan. Ustazah itu tetap jinsiah namanya. Apa kabar? Udah makan belum? Nah, itu semuanya jinsiah ya. Ustazah, oke, aman ya guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini, ya, oke. Hmm, oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, Ustazah, emang orang awam awan ndak boleh bolong, wallahu a'lam bishawab. Ustazah, kalau saya baru mandi wajib habis menstruasi lalu puasa Daud boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Habis mandi wajib lalu teman-teman puasa Daud nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sambil tiduran baca Al-Muluk boleh kan di HP pas mau tidur? Boleh, sebenarnya nggak ada masalah ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Jadi nggak ada masalah sambil baring ya guys. Ustazah, suami istri bersentuhan wudhu batal atau tidak? Ya, Imam Syafi'i bilang batal ya. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke, kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Aku ulang. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke, gitu. Jadi teman-teman mau pilih yang mana? Ya, bebas aja mau yang mana ya. Ustazah, boleh nggak puasa nyisipin rasa masak makanan? Boleh. Ya, tetapi jangan keluar. Kalau dia tertelan, maka itu menjadi batal secara mutlak. Sedikit atau banyak, ketelan itu batal secara mutlak ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau lagi puasa boleh nggak lihat-lihat video makanan? Boleh kan nggak dimakan. Oke. Ustazah, oke, siap ya Mbak Sri ya, aman ya guys. Sholat kelihatan rambut. Nah, kalau sholatnya itu kelihatan rambut, kelihatan jempol kaki ya, oke, kemudian kelihatan jari kaki, itu ditutup aja. Kalau tidak sengaja, tapi jika terjadi berulang-ulang itu nggak boleh, oke. Ustazah, di setiap rokaat diwajibkan baca ta'awud. Ta'awud itu apa? Kalau habis junub apa nggak boleh mengurusi jenazah? Mandilah dulu. Mandi junub pun disuruh-suruh guys. Habis junub ngurusi jenazah mandilah dulu. Mandi itu cuma 5 menit cuy. Mandi aja. Ya, kayak gitu ya. Lama-lama ya, mandi doang. Oke ya guys. Mandi dulu cuma 5 menit. Gimana ceritanya? Oke ya. Ustazah, oke ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Semua minta diajarin. Cebok minta diajarin, gosok gigi biar gigi putih minta diajarin, cara berbuka pun dipandu, enggak lain pun si kawan ini. Oke ya, mandi kok 5 menit, guyurnya 5 menit ya. Oke. Ustazah, lanjut ya. Gimana cara mendoakan keluarga yang mudah meninggal tapi banyak? Ya, silahkan doakan saja ya Allah. Semoga atuku, anakku, semua-semuanya. Ya, itu doain aja. Kaum muslimin muslimat pun bisa doakan ya. Ustazah, oke. Iya. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut berlebih, misalnya takut naik pesawat?
Nggak bisa. Itu soal psikologis, itu harus dilatih dan dilawan. Misalnya takut kecoa, ya udah diliatin tuh kecoa ke muka. Ya itu psikologis, secaranya doa khusus nggak ada. Karena, naik pesawat nggak ada pada masa Nabi. Ya, jadi secara matannya nggak ada. Ustazah, oke, booking soft saat sholat taraweh, nggak boleh ya, karena setiap orang berhak punya kesempatan yang utama untuk memilih soft ya. Ustazah, jika sholat ada 3 kali gerakan, apakah batal gerakannya? Kalau disengaja batal, tapi kalau nggak sengaja kaget atau gatal ya, itu tidak sampai membatalkan. Yang penting jangan berlebihan ya. Ustazah, oke, aman ya. Habis keramas, haid, masih ada coklat kurang dari 24 jam aman, itu cuman sisa. Kalau lebih dari 24 jam itu berarti haid lagi ya. Ustazah, oke, bolehkah kalau sholat tarawih bacaan suratnya itu-itu aja dari awal sampai akhir? Jawabannya boleh ya. Itu-itu aja bacaannya dari awal sampai akhir, jawabannya boleh-boleh saja ya, tidak ada masalah. Mau kul boleh, cuman kalau teman-teman mau ya gantilah dengan ayat kursi ya, gantilah dengan, surat-surat lain atau Al-Baqarah 1 ayat pertama, Ad-Duha 1 ayat pertama, atau misalnya Yasin 2 ayat pertama, itu bisa. Intinya adalah bacaan setelah Al-Fatihah itu adalah, intinya adalah dia bagian daripada ini ya guys, bagian daripada, ayat Al-Quran ya. Ustazah, suami tidak pernah akad kasih uang nafkah. Nggak usah akad, aku serahkan uang nafkah sebanyak 3 juta wajib atasku karena Allah. Saya terima uang nafkah, nggak perlu akad ya guys. Oke, Ustazah, oke ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, suami bilang sama temannya kalau dia bercerai, kalau dia tidak ngomong langsung ke istri, maka tidak jatuh talak, jatuhnya dia berdusta. Cuma kalau dia bilang sama teman ibu, bilang sama istri saya ceraikan dia. Lalu ketika disampaikan itu jatuh talak, oke. Ustazah, oke, malam ini amalan apa ya Zah? Nggak ada amalan khusus untuk malam ini karena nisfu Sya'ban udah lewat. Lanjutkan amalan seperti biasa aja. Kalau suami tidak pernah nyuruh sholat, ya kitalah sholat tanpa harus disuruh ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, perempuan sering chat laki-laki soal pekerjaan nggak apa-apa. Kalau soal pekerjaan nggak masalah. Yang penting dia tidak apa kabar, lagi di mana, udah makan belum. Yang penting nggak kayak gitu ya. Yang penting ini gimana Pak? Oke ini gimana? Prosesnya gimana? Kita teleponan ya, itu boleh ya guys. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Tapi yang penting kerjaan ya, muamalah namanya itu ya. Ustazah, oke, apa doa di saat hati kita lagi galau atau risau? Doanya hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai pelindung. Oke, gitu ya. Ustazah, saya punya anak yatim, mertua saya ikut campur mendidiknya, oke. Tapi didikan mertua saya bukan menjadi anak baik, oke. Teman-teman boleh perbandingkan saja ketika orang tua mengisi dengan yang tidak baik, ya kita isi yang baik. Tergantung seberapa panjang kuantitas waktu kita bersamanya. Ya tugas kita itu cuman mengarahkan, pada akhirnya nih mau kayak gimana, itu adalah haknya Allah Mbak, oke. Ustazah, apakah, ada amalan sholat tasbih? Ada. Teman-teman cukup searching di TikTok aku sholat tasbih Nela Luki. Dan situ akan keluar tentang sholat tasbih ya. Ustazah, sholat duha 2 salam, antara itu ngobrol dulu boleh, nggak masalah. Ya sholat duha sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian teman-teman ngobrol dulu baru sholat lagi, nggak jadi masalah ya. Ustazah, anak saya diceraikan melalui handphone. Sah jika dilakukan dengan teks, dengan voice note, dengan niat
itu sah dianggap sebagai talak. Tenang aja dulu sampai 3 bulan sampai dia merujuk kembali ya. Kan masih bisa rujuk setelah 3 bulan. Nah kalau mau rujuknya di atas 3 bulan nanti harus nikah ulang ya teman-teman ya. Ustazah sholat memakai softland gak ada masalah. Kalau bulu mata palsu wudhunya yang masalah. Jadi kalau bulu mata palsu itu wudhunya yang jadi masalah. Jadi dia harus berwudhu, cabut bulu matanya baru dia berwudhu. Karena bulu mata palsu itu menyebabkan kita menjadi ini ya guys, menyebabkan kita menjadi air wudhu tidak masuk ke bulu mata aslinya, oke? Saat diceraikan suami punya hutang, setelah hutang saya lunasi sendiri mantan suami minta bagi, abaikan ya. Ustazah disuntik lagi puasa tergantung kalau dia sampai ke dalam organ dan peredaran darah batal. Tapi kalau cuman sampai di kulit saja permukaan kulit tidak batal ya. Ustazah kalau sholat duha langsung 4 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Nah gitu ya, jadi sholat sunnah kalau 4 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, ada yang bilang nggak ada puasa nisfu Syaban dan amal-amalannya. Mana ada? Ya ada jelas itu ya. Yang tidak ada itu adalah sholat nisfu Syaban. Yang tidak ada itu adalah puasa Sa'ban. Sengaja aku puasa Syaban, sengaja aku puasa Rojab. Nah itu yang nggak ada. Tapi kalau ada 5 jenis sholat yang itu pasti dianjurkan. Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura, nisfu Syaban. Oke. Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura, nisfu Syaban. Yang nggak ada itu adalah puasa 3 hari terakhir di bulan Rajab yang teman-teman sering lihat ya. Ada lagi yang namanya puasa tanggal 1 Sya'ban, puasa tanggal 1 Rajab. Nah itu nggak ada itu dan aku nggak pernah menyampaikan. Jadi jangan dibalik-balik. Yang ada dibilang nggak ada, yang nggak ada dibuat-buat ya. Teman-teman hati-hati kalau belajar ya. Aku udah sering sampaikan tidak ada puasa Rajab. Yang ada memperbanyak puasa di bulan Rajab. Tidak ada sholat nisfu Syaban. Yang ada memperbanyak sholat di malam nisfu Syaban. Kalau puasa nisfu Syabannya jelas ada. Oke, nah kalau yang nggak ada aku tegas bilang nggak kok. Walaupun bertentangan dengan banyak video-video beredar gitu kan. Atau minimal aku nggak akan sampaikan karena khawatir kan gitu ya. Oke, sama-sama ya. Ustazah, oke, tarwiyah nanti aku akan jelaskan ya. Bolehkah puasa Senin dan Kamis? Senin dan Kamis masih bisa puasa jika teman-teman udah berpuasa sebelumnya. Tapi kalau teman-teman sebelumnya tidak berpuasa, maka tidak boleh lagi berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya. Ustazah, oke, kalau tarawih sendiri berapa rakaat? Tarawih itu minimal 8 rakaat, tidak boleh kurang dari 8 rakaat. Ya, sengaja. Jadi nanti per dua-dua aja, dua-dua, dua-dua. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat lagi sunnah atasku karena Allah. Seperti itu ya guys, oke? Oke, gitu ya, sampai paham ya. Nah, jadi dua-dua aja dan itu boleh dipecah loh. Teman-teman boleh dijeda kok sepanjang waktu habis Isya sampai azan subuh ya. Oke, witir 3 rakaat silahkan. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke, gitu. Boleh aja, oke? Oke ya, oke ya. Ustazah, oke, parfumnya datang ya. Aku lama-lama wanginya kalem, ya kan? Terima kasih ya, teman-teman. Thank you banget ya yang sudah suka dengan parfumnya ya. Ustazah, apakah
doa yang ditulis di malam nisfu Sya'ban itu gimana? Doa apa? Oke ya. Doa yang ditulis di malam nisfu Sya'ban, Ustazah, bagaimana sikap kita jika menerima pemberian dari orang lain yang kerjanya tidak halal? Tergantung. Jika seluruhnya tidak halal, maka itu syubhat. Tapi jika ada beberapa pekerjaan dia yang memang halal, itu boleh kita terima ya. Ustazah, bacaan sholat witir 3 rakaat itu gimana? Ya, bebas aja. Tapi kalau mau rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga al-ikhlas, al-falak, an-nas. Tapi itu tentatif, terserah aja. Mau al-ikhlas, al-falak, an-nas pun terus-terusan gak masalah ya. Oke, Ustazah, apakah sholat tarawih setiap rakaat harus baca iftitah? Tidak. Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Iftitah itu hanya sunnah saja. Baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau teman-teman nggak pakai iftitah itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Mau madu oi ya sebentar ya. Mau madu oi ya sebentar ya. Kapan jualan kurma? Mau parfum? Ya. Kayak mana ini guys? Aku nih kayak TK deh, aku tengok. Ya, tunggu ya guys. Kita tanya jawab dulu ya. Ini karena Bu Wiwi nih. Nih, karena kawan-kawan ini ya udah mau madu woy. Canda ya guys. Tuh mau kurma. Ya, nanti ya guys. Udah kayak TK deh, aku tengok. Ya, oke. Sebentar lagi ya. Tenang ya. Tenang aja teman-teman. Everything for you guys. Oke ya. Ustazah, bolehkah mandi ke keramas pakai sampo? Enggak. Jadi gini, mandi wajib itu tidak boleh didahului pakai sampo ya. Jadi teman-teman kalau mandi wajib itu jangan pakai sampo dulu. Jadi pasang niat. Niatnya kayak gini ya guys. Misalnya nih, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala gitu kan. Nah lalu kemudian tumpahkan air dari bawah sampai ke atas, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Nah bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah gitu aja. Nah setelah itu teman-teman boleh melakukan mandi pakai parfum dan mandi pakai parfum pula tuh ada yang jual parfum. Oke, pakai sampo dan lainnya. Parfum besok jam 7 ya guys. Jam 7 pagi nggak boleh telat. Parfum kita itu cepet banget habisnya. Jam segini udah nggak ada ya guys. Jadi besok jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 7 kurang 5 udah masuk capcus parfum ya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah suka dengan parfum aku. Hampir semua rating 5. Thank you banget supportnya ya guys. Besok pagi ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, iya madu setelah ini ya. Oke, Ustazah, kalau sholat witir 3 rakaat ada tahiyat awal enggak? Tidak ada. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2 dan 3 itu adalah semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, thank you ya Mbak Julia udah datang ya. 2 parfumnya bikin kangen. Saya suka banget parfumnya. Thank you ya. Yang mau beli parfum besok sebelum jam 7. Tapi dia 20 menit udah habis. Jadi on time ya hadirnya besok pagi ya. Ustazah, oke. Oh kalau taraweh 8 rakaat 4-4. Jadi begini Mbak. Qiyamul lail masna ya. Sholat malam itu bagusnya 2-2. Jadi kalau tarawehnya 8 rakaat itu bagusnya 2-2. Kayak gitu. Ya 2-2. Seperti itu bagusnya ya teman-teman ya. Nah 2-2. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, besokkah masih boleh puasa kodo? Masih bisa. Besok masih boleh puasa kodo ya teman-teman ya. Masih bisa sampai teman-teman itu nanti Ramadan ya. Ustazah, qobliyah zuhur boleh 2 rakaat aja, cukup kok ya. Kalau mau 4 rakaat bagus banget ya. Ustazah, tidak bolehkah menyalahkan diri sendiri karena gagal mendidik anak? Nggak boleh. Karena menyebabkan anak baik atau tidak itu urusan Allah. Tugas kita mengajak dan mendoakan. Oke? Lebih tawakal lagi. Lebih slow down lagi ya.
Ustazah, oke, oke, aman ya. Bolehkah witir langsung 3 rakaat? Boleh banget ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat satu, 2, 3 itu semuanya pakai ayat pendek. Oke, gitu ya. Ustazah, habis sholat isya lalu witir, masih boleh tahajud silahkan. Isya, ba'diyah isya dulu kalau bisa, lalu kemudian witir. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Sholat isya, ba'diyah isya, tengah malam tahajud boleh. Maaf, sholat isya, ba'diyah isya, lalu witir, tengah malam tahajud boleh, sholat taubat boleh, sholat hajat boleh, tapi jangan witir lagi karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, zikir apa yang menghadapi suami yang suka maksiat? Doakan saja pakai bahasa Indonesia, oke. Ustazah, sebentar ya, kalau mau doanya panjang ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imamah ya. Itu panjang ya. Intinya ingatkan, doakan pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, oke, sebentar. Doa biar hati tenang. Ada orang yang benci sama kita. Zah, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai pelindung ya teman-teman ya. Karena begini ya guys, dibenci itu nggak usah nggak tenang, nggak apa-apa dibenci itu, biasa itu ya. Tidak perlu semua orang suka dengan kita. Nggak semua orang juga penting kok bagi kita ya. Harus bisa meletakkan manusia pada tempatnya. Aku nggak suka lah kalau teman-teman itu gusar kalau dibenci. Kalau teman-teman itu risau kalau digosipkan. Kalau teman-teman itu risau kalau difitnah. Berarti tauhid kita belum duduk guys. Orang yang tauhidnya clear, orang yang tauhidnya bagus. Itu dia tidak akan mempedulikan apapun kata orang tentangnya. Yang penting apa kata Allah tentangnya. Kalaupun kita salah lalu kita dibenci gak apa-apa. Salah juga gak apa-apa. Yang penting kita lebih baik ke depan. Wah saya salah nih, saya digibahin. Oke saya hilaf, saya digibahin. Oke saya salah jalan. Oke gak apa-apa. Yang penting kita kembali ke jalan yang lurus gitu. Banyak kok teman-temanku yang salah terus akhirnya terbuka aibnya, terus kemudian banyak orang yang benci dan meninggal. Kan aku selalu bilang nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Mungkin dulu kamu khilaf, mungkin dulu kamu lagi tertekan, mungkin dulu kamu tidak bahagia, lalu kamu mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Nggak apa-apa, tinggal dekati Allah, kembali ke jalan yang benar. Udah sesimpel itu. Orang-orang yang benci itu gimana? Biarin ya, para pembenci biarkan itu urusan mereka. Nggak ada masalah kok sama kita, toh kita nggak nyakitin dia. Mereka cuma ada masalah dengan dirinya. Atau mungkin selama ini dia iri, lalu diambil kesempatan itu menjatuhkan kita. Sepele itu, kecil saja masalah. Oke. Ustazah, oke ya. Sejak melihat Ustazah, mental saya berpikir dengan cara yang lebih baik. Siap ya, harus dong ya. Hal mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit stres, dikit-dikit takut dibenci, dikit-dikit takut difitnah. Nggak usah. Everything is okay. Yang penting lakukan yang terbaik. Kalau salah maafkan diri sendiri, berubah. Udah selesai ya. Ustazah, apa bedanya aku niat sholat sama sengaja saya sholat? Bebas aja. Aku berniat sholat atau aku sholat bebas aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, apa arti menzihar? Zihar itu menyamakan istri dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, nggak boleh ya. Oke, siap Mbak Yuvina, Mama Vina ya. Ustazah, kalau kodo puasa, walaupun udah nisfu Sya'ban masih boleh kan ya? Masih, sampai H-1 Ramadan. Tapi H-1 Ramadan udah nggak boleh lagi ya. H-1 Ramadan tidak boleh lagi karena H-1 Ramadan itu tanggal 30 Sya'ban dan itu sudah tidak dibolehkan kita berpuasa ya. Jadi misalnya pura-puranya nih puasanya itu hari Senin ya, hari Minggunya udah nggak bisa puasa. Kalau mau puasa besoknya ya, sebelumnya lagi hari Sabtu lah maksimal ya.
Ustazah, oke. Mbak Kartini, parfum besok jam 7 pagi jangan telat ya waktu Indonesia Barat. Karena parfum itu 20 menit, 30 menit habis. Ya, nggak sampai bahkan ya. Ya, thank you banget teman-teman yang sudah nungguin parfum aku dan setiap hari parfumnya habis. Karena TikTok masih membatasi untuk promo launchingnya. Setiap hari habis ya guys. Nggak lama habis. Jadi yang mau parfum boleh on time besok sebelum jam 7 pagi udah nangkring di live aku ya. Oke ya, thank you banget ya. Parfumnya mendadak habis dan udah tercium ribuan ya guys. Masya Allah. Parfum ready tapi dibatasi ya. Ready kita kirim langsung siangnya. Tapi sudah ribuan yang tercium guys. Nah dalam waktu cuma beberapa hari aja ya. Ustazah, bolehkah sholat witir satu rakaat saja? Boleh cukup ya. Sholat witir satu rakaat boleh ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau haid apakah wajib jawab azan? Jawab azan. Jawab azan itu ada dua hukum. Yang pertama ada yang mengatakan wajib, yang kedua ada yang mengatakan sunnah muakkad ya. Nah jadi teman-teman pilih yang mana aja ya. Yang penting jawablah azan, bentuk penghargaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oke. Oke, aman ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Makan tidak batalkan wudhu. Makan minum tidak batal wudhu. Habis wudhu lalu makan lalu minum sholat tidak batal. Kecuali makannya sambil buang angin. Ya gitu ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Oke Ustazah tadi aku puasa tapi zuhur saya datang bulan. Saya sedih. Oke, bagi teman-teman yang tidak berpuasa karena haid, kita teringat dengan tangisnya Sayyidatina Aisyah ketika lagi perjalanan menuju haji dari Madinah ke Mekah bersama baginda Nabi. Saat itu Aisyah menangis. Lalu kemudian setelah itu Aisyah menangis dan kemudian Aisyah berkata, aku sedih karena aku haid. Rasulullah bilang, haid bukan dari engkau telah dapat pahala haji. Semoga kita juga kalau punya niat puasa, ndak puasa tetap dapat pahala puasa. Siap Mbak Yuvina, sekarang aku udah punya brand parfum sendiri Mbak. Ya brandnya sendiri, bukan parfum Dubai kemarin lagi tapi parfum yang kita buat ya. Besok sebelum jam 7 ya guys, itu parfum dengan kasta tertinggi dari dunia perparfuman dan lebih tahan wanginya dibanding parfum sebelumnya. Thank you ya supportnya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, saya kalau haid boleh wudhu enggak ya? Soalnya saya wudhu mau tidur. Dia hanya bisa membangun kebiasaan ya. Dan dia bisanya membangun kebiasaan dan hanya bisa membangun kebiasaan dan tidak bisa menghilangkan hadas besar ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, kalau punya utang puasa di tahun lalu, apa harus kodo? Kodo Mbak, jika ingat jumlahnya segera teman-teman ini ya. Kak Ririn, apakah ada keluhan? Kalau ada boleh DM ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya, sama-sama ya. Saya sudah oke. Ustazah, bagaimana kalau suami hanya mementingkan orang tuanya dibanding istri sama anaknya? Dipastikan itu juga bukan perasaan kita aja, harus dilihat faktanya. Orang tuanya sakit, dia pentingkan dulu orang tuanya, itu wajar. Istrinya sakit, dia pentingkan dulu istrinya, itu wajar. Ya, dia tergantung kasus, nggak bisa cuma perasaan ya guys. Oke ya. Ustazah, oke, sholat jamak tadi 4 rakaat, zuhurnya niat seperti biasa, asalnya niat pakai takdim, bukan ya. Teman-teman boleh lihat di video aku di pojok kiri atas tentang jamak takdim. Di situ jelas niatnya ya. Atau lihat ke channel YouTube aku, coba aja klik jamak takdim Nela Luki, akan muncul video aku tentang cara menjamak sholat ya. Oke ya guys, sehat selalu semua di sana ya. Oke gitu ya. Ustazah, aku lutut kanan dan sudah disuntik lututnya dan sekarang sering sholat sambil duduk. Nggak apa-apa kan? Jadi gini, ada dalil sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri ya. Fa illam tastati' fa qa'idan.
Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Jadi boleh aja teman-teman sholat dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, apalagi kalau lututnya sakit. Bertahan nanti beli madu lutut kita, semoga lututnya membaik. Seperti teman-teman yang lain ya. Mbak Vero Senja, Vertigo, thank you ya testimoni madunya ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Kalau sholat isya disamain dengan sholat isya gimana? Maksudnya gimana? Ustazah, bolehkah sholat pakai make up? Jadi begini ya Mbak, sholat itu pakai make up nggak masalah. Yang penting wudhunya. Kalau wudhu Mbak itu adalah pakai make up yang waterproof, yang anti air, terus Mbak ngambil wudhu, itu make upnya harus Mbak hapus, baru Mbak berwudhu. Nah, tetapi kalau make up Mbak tidak waterproof, maka Mbak boleh berwudhu walaupun dalam kondisi make upnya masih ada. Jadi problemnya bukan problem sholatnya, tetapi problemnya adalah problem daripada ininya ya, teman-teman wudhunya ya. Ustazah, niat sholat kalau bersamaan dengan takbir boleh, duluan niat juga boleh ya. Ustazah, kalau sholat bisa dikodo nggak ya? Tergantung, kalau ingat jumlahnya bisa ya. Oke, oke, iya Ustazah, lutut saya membaik minum madu. Ya, terima kasih ya. Madu itu memang bagus, lutut, vertigo, dan seterusnya. Ini kok udah pada nanyain madu ya dari tadi ya? Aku jadi, oke udah nanyain madu tuh ha, dari tadi nih. Gimana ini? Nyari madu atau nyari aku tuh ha? Ustazah madunya kapan tuh? Coba lihat teman-teman baca tuh. Ustazah aku bersyukur tuh vertigoku membaik. Gimana ceritanya? Oke ya guys. Oke, karena udah jam segini tuh pengapuran. Astagfirullahaladzim, maduku habis. Kayak mana nih guys? Tolong aku. Oke gitu ya, siap ya. Oke, madunya. Ustazah, aku mau beli madu. Madunya luar biasa. Gimana ini? Nyari aku atau nyari madu nih? Agak lain pun kawan-kawan ini. Oke, madunya enak banget tuh coba ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah pengen order tuh gimana ini? Gimana? Jam 7 nanti madunya. Jam 7.40 lah ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Siap ya. Oke, madu karet. Nah, nggak ada lagi pertanyaan ini gimana ceritanya ini? Astagfirullahaladzim. Oke ya, Masya Allah ya. Ustazah, kalau punya utang puasa tahun yang lampau diganti atau tidak? Kalau ada hutang puasa ya teman-teman ganti kalau ingat jumlahnya ya. Oke, ganti ya. Tolonglah Ustazah. Ya udah baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah dulu ya. Baca bismillah dulu, aku munculkan madunya. Waduh ya. Oke, baca bismillah. Ya, madu kita ini memang dicecer-cecer dan dikejar-kejar ya guys. Karena memang kualitasnya itu guys. Tuh cepet tuh baca bismillahnya. Oke ya. Madu kita itu sudah terco ratusan ton di akun kita. Setiap hari terco-nya adalah ratusan kilo guys. Dan alhamdulillah banyak sekali membantu banyak orang. Yang testimoni silahkan tulis. Tujuan aku live madu ini biar teman-teman dapat harga murah. Karena kalau beli dua mahal kalau di showcase. Jadi belinya di live aja. Dan jangan masukkan ke keranjang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya siang ini? Di sesi terakhir ini aku menemani teman-teman semuanya sambil puasa nisfu Sya'ban ya. Gimana? Aman ya teman-teman ya. Siap Mbak Eva, Mbak Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Devi. Thank you ya Mbak Devi ya. Semoga suka ya. Siap Mbak Cici. Oke. Nggak jadi Zah live-nya. Mbak Tin udah di reply Mbak Tin, alamatnya udah dikirim. Oke, siap Mbak Neni ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Udah DM belum Mbak Tin ya? Oke, siap Mbak Cici ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Libra. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Apakah suara aku jelas? Oke ya. Oke, iya dong Mbak Neni. Masya Allah, thank you ya teman-teman semuanya ya. Oke, siap Mbak Sri Handayani. Nggak bisa di video? Nggak ngerti caranya atau gimana? Siap ya Mbak
Libra, kamu orang mana? Aku orang sinilah. Kalau kamu orang mana? Siap ya Mbak Caci ya, Mbak Elvina, Mbak Eno, dan Mbak-mbak lainnya ya. Kita doa dulu yuk guys, kita ngobrol santai aja ya guys. Bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana, dan semoga sehat selalu ya. Oke ya teman-teman ya, siap ya Mbak Tin ya. Kita doa dulu ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga cepat sembuh ya teman-teman semuanya ya. Oke ya, siap Mbak Ella, Mbak Caci ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Suara jauh, oke ya, sebentar ya. Suara jauh, oke ya. Oke, agak mendem suaranya, siap. Oke, bentar ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap ya, aman ya guys. Oke, Ustazah, oke. Ya, siapapun yang berpuasa doanya mustajab. Apakah itu berlaku juga pada puasa qodho? Iya dong, berlaku pada orang yang berpuasa sunnah dan berpuasa wajib ya. Every orang-orang yang berpuasa, oke. Every orang-orang yang berpuasa, oke, itu adalah bagian dari body ijabahnya doa-doanya. Ya, Ustazah melaksanakan puasa kodo di hari ini nggak apa-apa ya, teman-teman ya, is oke ya. Siap Mbak Vina ya. Nah, kalau teman-teman mau nanti puasa kodonya besok sampai Ramadan masih bisa ya. Gimana supaya suami dapat amal jariah saat saya nyumbang di masjid? Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah suami saya pahalanya dan seterusnya ya. Siap Mbak Aisyah ya. Oke ya guys. Ustazah, siap Mbak Caci ya. Oke. Nah, jadi itu namanya wasilah ya. Kita wasilahkan, oke ya. Oke, Ustazah, apakah keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara keduanya itu membatalkan ya? Apa semudah itu doa menjadi mustajab? Apabila kita perlu memperhatikan syarat terkabulnya doa juga. Usaha aja dulu Mbak ya, nggak usah dipikir. Yang penting kita kenal dalil. Di mana doa mustajab ada dalilnya. Ya, antara azan dan iqomah, sujud terakhir ketika mau habis sholat, saat hujan lebat, sepertiga malam, setelah sholat fardu, ya, kemudian saat berpuasa, saat berbuka, saat bersahur, penuhi. Nggak usah pikir-pikir, diijabah nggak ya, gitu kan. Kita doakan saja dan kita harus berdoa ya. Kita berdoa supaya Allah mengabulkan doa-doa kita ya. Ustazah, jadwal live-nya membingungkan. Kenapa? Ini ada 3 sesi sih siang ini ya. Ustazah, tadi saya niat puasa kodo tapi meriang. Oh, kalau meriang berbuka nggak ada masalah ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Lagi puasa menghirup inhaler bagi yang sakit di Batam. Maksudnya gimana Mbak Usi? Batam, kenapa Batam? Oke ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, aman ya guys, sama-sama teman-teman juga sehat selalu ya. Oh batal, oh batal atau tidak? Inhaler itu ikhtilaful ulama ya. Kalau nggak penting banget jangan ya, karena isinya tetap cairan dan gas ya. Oke ya, Ustazah. Oke aman ya guys. Besok bisa puasa kodo, besok bisa puasa kodo ya teman-teman ya. Besok bisa berpuasa kodo sampai Ramadan ya. Oke, Ustazah, hari ini puasa nisfu Sya'ban kah? Hari ini adalah puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah, amin amin dari Malaysia ya. Bagaimana menghadapi kehidupan anak yang sering terkena makhluk halus? Coba boleh ruqyah saja. Ruqyah saja, bawa anaknya ke tempat ruqyah atau ruqyah mandiri di rumah ya. Jadi caranya ambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok ya. Lalu kemudian teman-teman boleh pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan seperti upaya ambil Quran lalu baca ayat-ayat ruqyah ya. Ada berapa ayat-ayat ruqyah? Di antaranya adalah Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Fatihah ya. Sediakan air lalu kemudian teman-teman minum airnya atau diminumkan ke
anaknya. Bekam boleh nggak? Boleh banget ya. Bekam itu bagus, itu hukumnya sunnah ya. Menghilangkan darah kotor, terutama bagi laki-laki ya. Ustazah pengen puasa tapi udah sarapan Zah. Kayaknya besok aku bakal ngomong ini sih setiap habis sarapan. Weh, aku pengen puasa tapi aku udah sarapan. Nggak bisa ya. Ustazah, bolehkah berbekan saat haid? Tidak ada masalah, nggak ada masalah. Dalam kesehatan pun nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, nah gitu ya. Oke, aman ya. Oke. Bekam nggak ada masalah Mbak Cipul ya. Ustazah, oke, batal atau tidak mencicipi makanan saat berpuasa? Nah, saat kita berpuasa, kalau kita cicip makanan harus dikeluarkan. Dia tidak boleh ketelan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bagaimana cara penyaluran uang? Maksudnya gimana? Saya uang sedekah semalam dikasih anak, ibu dan anak yatim boleh ya. Puasa nisfu Syaban berapa hari ya? Hari ini doang ya. Hari ini doang ya. Oke. Hanya ini saja ya. Oke, hari ini doang ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, berbekam saat puasa, berbekam tidak masalah ya. Menurut banyak ulama madhab tidak ada masalah ya. Nah, kecuali tapi tidak disarankan melakukannya kalau teman-teman lagi lemah, lagi nggak oke fisiknya. Jangan ya. Karena berbekam itu idealnya makan dulu guys ya. Siang kita bekam, kita makan dulu. Kan itu darah yang keluar ya. Kalau bisa ya malam kayak gitulah kan kayak nggak ada hari lain aja teman-teman ya. Bisa kok saat tidak berpuasa. Ustazah, uang sedekah subuh semalaman disedekahkan apa boleh? Boleh banget ya. Ustazah, oke gitu ya. Bagaimana cara meruqyah suami sendiri yang tidak mau diruqyah? Ya nggak bisa lah. Orang dia sendiri nggak mau diruqyah. Emang kenapa suaminya? Oke ya, gitu ya. Oke, amin amin ya Mbak Yani, thank you semoga suka ya. Ustazah, oke apa boleh mandi junub setelah sahur? Kalau ketiduran nggak apa-apa, tapi kalau nggak ketiduran jangan ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, apakah doa anak melawan suami, apakah doanya anak saya melawan kali sampai dia tidak mendengar mau menegur saya? Apa doanya? Robbi Allahumma layinli qalbahu ya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Allahumma layinli qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Gitu ya. Ustazah bajunya kok lucu? Iya sisa kain. Dari tadi pagi pun ada yang komentar, kok bajunya lain sebelah? Sisa kain guys, ini ada sisa kain lap tadi warna putih, tuh ini ada sisa kain juga. Biar aja lah guys, bila perlu besok sisa-sisa aku tambal-tambal cuy. Iya kan? Nah tapi kalau aku tanggapi tadi kan jadi heboh guys. Jadi nggak jadi tanya jawab. Sisa kain ya cuy. Kayak gitu ya guys. Oke ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya. Oke. Ustazah, saya puasa tapi baju selingkuh. Selingkuh pula. Bukan selingkuh, dia setia ini ya. Berbeda tapi tetap satu jua. Oke, bajunya siang malam tuh kan lebih pedih lagi tuh ya. Untung nggak hujan dan badai. Ustazah, saya puasa tapi sahur kesiangan. Ya nggak sahur kan, nggak apa-apa. Sahur itu nggak wajib ya. Pada semua jenis sholat, sahur itu tidak wajib pada semua jenis puasa ya. Bu Ustazah, jangan marah. Nggak ada aku marah. Aku bercanda saja. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Cantik tapi kok lucu. Ustazah, saya kalau haid 15 hari flek. Nah, pokoknya flek lebih dari 15 hari itu adalah bagian dari istihadah. Yang maksimal cuman boleh 15 hari ya. Di atas 15 hari udah nggak bisa ya. Ustazah, oke, di atas 15 hari itu udah harus sholat, udah harus puasa ya. Ustazah, oke. Ustazah suami sakit dah lama, di USG aman aja, maaf. Ada kemungkinan sihir, coba diruqyah ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya. Ada orang-orang yang nggak suka sama kita, ada orang-orang yang nggak senang sama kita. Nah, kita memang harus rajin baca Quran, apalagi di zaman sekarang ya.
Parfum sudah datang rebutan sama anak-anak, "Ambil aja Nak parfumnya Nak." Iya, "Suruh aja emaknya beli lagi ya Nak, Enlak parfum besok jam 7 ya Nak. Ambil aja Nak, jangan dikasih ke mama Nak ya." Oke, kalau anaknya 6 anak ambil aja parfumnya ya. Oke ya. Nah, besok jam 7 beli lagi parfumnya ya. Oke, canda ya, Mbak? Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Ustazah, aku tadi puasa, tapi sekarang aku haid. Batalkan saja. Insya Allah, Allah anggap seperti berpuasa karena kita sudah berniat untuk berpuasa ya. Ustazah, oke, amalan apa biar cepat dapat kerjaan? Ya, cari kerja banyak, lamaran banyak. Teman-teman, jujur aku cerita. Aku tamat S2, guys. Sudah berprestasi lah di kotaku. Cum laude S1 S2 ku, beasiswa S1 S2 ku ya. Nggak mudah juga cari kerja pada masanya. Aku punya banyak lamaran. Ku lempar, 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 lempar. Ada yang nyangkut 3. Dan itu banyak, guys. Lebih dari 70 lamaran. Bayangkan. Karena aku yakin semakin banyak lamaran itu melebar, semakin besar peluangnya diterima pada masanya. Udah kurang apa aku? Udah dikenal pinter pada masanya, udah dikenal berprestasi pada masanya, udah tamat pesantren, S1, S2 aku beasiswa, nilai cum laude, tetap susah cari kerja. Sama aja. Nah, cuma kan akhirnya dapat juga, ya kan? Nah, ketika dia dapat, ya kita lebih berkembang lagi, lebih kreatif lagi melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Dapat kerja itu menurutku mudah, selagi teman-teman tidak putus asa dan melakukannya dengan hikmat. Memang benar-benar nggak kepikiran, nanti nggak diterima, cari kerja kan susah, jangan gitu-gitu guys ya, lempar-lempar aja, oke ya. Ustazah, oke, supaya cepat dapat jodoh, soleh, kaya raya, tajir, melintir, doakan aja dulu, Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin ya. Oke, ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke ya teman-teman ya, gitu ya. Ustazah, puasa tanggal berapa? Hari ini puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulin, nunggu banyak baru disedekahkan. Memang kayak gitu kok Mbak. Iya, gitu ya. Pahala puasa Daud, puasa Senin dan Kamis ya jauh kemana-mana Mbak. Lebih bagus puasa Daud Mbak. Karena puasa Daud itu udah nomor satu ya di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Pakai lipstik saat puasa nggak apa-apa. Menelan lipstik baru batal. Pakai lipstik saat puasa nggak apa-apa cuy. Kalau ditelan baru batal ya. Oke, oke kucingku. Nah, gitu ya. Ustazah, aurat ke anak angkat laki-laki yang sudah bujang. Kalau dia tidak ada hubungan darah dengan kita itu aurat semuanya ya. Oke, Ustazah, orang yang tidak mau memaafkan orang yang sudah minta maaf itu hukumnya apa? Dia termasuk golongan orang yang menyimpan dendam. Biarkan itu urusan dia. Yang penting kita udah minta maaf ya. Ustazah, oke ya, pakai skincare saat puasa. Loh, ndak apa-apa Mbak, pakai skincare saat puasa, kecuali skincare-nya Mbak telan. Ya guys, ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh bolehkah dimasukkan jam 6 karena sering kelupaan? Sejatinya sedekah itu adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya, dikumpulkan aja. Nah, kalau udah habis waktu subuh biasanya tidak dapat fadilah sedekah subuh lagi. Teman-teman boleh rapel jadi besok kalau mau dianggap sedekah subuh. Tapi kalaupun sedekah siang itu nggak jadi masalah ya guys. Ustazah, oke. Nah gitu ya. Ustazah, apa yang dimaksud waktu sahar? Ini gimana? Saya puasa dalam keadaan sakit di infus. Anda usah, Mbak. Sakit di infus, Mbak, jangan berpuasa. Fokus kepada kesehatan Mbak dulu. Sedangkan puasa kodo aja, Mbak. Sedangkan puasa puasa fardu aja itu dibatalkan kalau infus. Cepat sembuh ya, Mbak. Oke. Ustazah, yang mana Mbak Listio? Ustazah, apa masih besok boleh puasa lagi? Besok boleh puasa kodo, Kamis boleh puasa Senin dan Kamis, boleh terus video boleh terus puasa 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 sampai puasa kodo boleh sampai Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah bagi orang-orang
yang sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, ya. Sementara bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa sebelumnya, itu nggak boleh lagi puasa setelah nisfu Sya'ban. Amalan biar jualan lancar, yang pertama jangan lupa baca Al-Waqiah, habis subuh. Yang kedua jangan lupa booster dengan sedekah subuh. Yang ketiga jangan lupa sholat duha meskipun 2 rakaat. Yang keempat perbanyak sholawat dan berdoa ya. Karena usaha atau jualan itu sangat bergantung kepada kehendak Allah. Kita ndak bisa memaksa orang beli kedai kita, beli makanan kita, ndak bisa. Itu orang Allah yang menggerakkan hati orang untuk belanja ke kita. Ya, sangat bergantung pada ibadah. Beda kalau kita makan gaji, udah pasti ada gajian ya. Nah, maka saat itulah kita minta kepada Allah untuk menggerakkan hati orang lain untuk belanja ke kita. Yang penting kita jaga customer satisfaction, kita amanah ya, kita kemudian berikan sesuatu yang berbeda daripada kedai-kedai di sebelah kita. Jangan orang masuk kedai teman-teman cemberut ya kan. Orang nawar doang teman-teman cemberut ya. Jangan, "Hei, lebih murah lagi di situ." Udah pergi aja situ, ndak usah ya. Bahwa kadang-kadang orang itu suka belanja di tempat kita karena dia dihargai bukan sekedar barang. Orang dia punya uang kok, makanya dia mau beli ya kan. Nah, cuma kadang-kadang aku sering lihat yang suka bertengkar-tengkar. Nah, itu jangan ya. Orang itu datang dia punya uang ya, maka hargai setiap pembeli itu ya. Bau mulut orang yang berpuasa harum, lebih harum dari kasturi soe. Soe ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa kunut wajib? Enggak, kunut itu sunnah saja ya. Dan itu hanya disunnahkan oleh Imam Syafi'i ya, tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Ustazah, pakai hand body, kulitnya putih bersih. Ya alhamdulillah pakai hand body aku pakai skincare juga. Ya, ya gitulah. Kok itu pula yang terbaca ya? Ustazah, oke. Nah, oke, maksudnya jangan puasa setelah nisfu Sya'ban. Jangan puasa setelah nisfu Sya'ban ya. Untuk orang yang tidak terbiasa puasa sebelumnya. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa nih puasa nisfu Sya'ban, udah terbiasa nih udah terbiasa puasa Senin dan Kamis, udah terbiasa puasa-puasa lain, maka masih boleh berpuasa setelahnya ya. Uang sedekah subuh boleh untuk kebutuhan anak, boleh ya. Ustazah, oke, kalau nggak punya anak laki-laki, wali dapat warisan nggak? Tetap dapat warisan ya. Ustazah, jual celak nggak? Nggak. Apa yang kita jual, kita harus berhasil untuk menggunakannya. Karena aku nggak pakai celak, aku nggak jual celak. Janganlah teman-teman suruh aku jualan celak, guys. Jualan inai, pakai inai lah aku nanti. Sedangkan bajuku lain sebelah aja heboh live. Bajunya lain pakai inai hitam pula aku. Inai, kukunya hitam, kacau nanti kita guys, ya kan? Oke ya, oke. Ustazah, puasa sunnah tanpa sahur tanpa niat. Nah, niatnya boleh dipasang di tengah hari selagi belum makan dan minum ya. Oke, gitu ya. Apa Mbak Bra? Nggak pernah dibaca, maaf ya. Oke. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, iya Mbak Alisian ya, kalau dia bukan mahram, kecuali dia udah pernah disusukan oleh orang yang semahram dengan kita ya. Ustazah, amin Mbak Daryati, thank you ya. Gimana hukumnya orang kalau sholat fajar itu adalah setelah sholat subuh sebelum azan subuh. Setelah sholat subuh, maaf, setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lain sholat fajar adalah qobliyah subuh ya. Ustazah, oke, puasa hari lahir anak tidak masyhur Mbak. Ya, Mbak boleh ke puasa-puasa lainnya ya. Ustazah, oke. Nah, kalau niat masuk kerja hanya satu pabrik, apa harus masukin lamaran sebanyak-banyaknya? Banyak pabrik dong, Mbak. Banyak pabrik dong, Mbak, ya. Nah, nanti nggak tahu yang mana yang keterima. Kayak gitu ceritanya, guys, ya. Oke, Ustazah, oke, kalau nyimpan uang sedekah subuh harus udah sembayang subuh? Enggak. Ya pokoknya dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Mbak Misdawati, maafin aku ya. Nah, dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke, gitu ya. Sehat selalu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di
di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya agar kita belajar bersama tiap hari di akun ini ya. Ustazah, bacaan kunut Qur'annya sholat taubat apa? Sholat sunat taubat pokoknya setelah Al-Fatihah itu teman-teman bebas aja mau baca apa. Ya, setelah Al-Fatihah teman-teman bebas aja mau baca apa. Untuk suratnya kan, ayat pendeknya kan bebas aja ya. Ustazah, apa bedanya sholat duha sama isyrok? Ya beda dong. Sholat isyrok itu matahari muncul belum panas, 1,5 jam dari azan subuh. Sholat duha itu matahari muncul sudah mulai panas, 2,5 jam dari azan subuh ya guys. Oke. Ustazah, oke, Ustazah, hukum gosok gigi saat berpuasa, yang penting jangan ketelan ya, kalau takut ketelan lebih bagus jangan gosok gigi nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, air tap jadinya haram, enggak Mbak, itu fermentasi, tidak semua fermentasi haram Mbak ya. Oke ya, parfum pun fermentasi itu Mbak, sampai 2 minggu ya, kayak madu lanang itu fermentasi ya, nggak semua fermentasi jadi haram ya. Ustazah, oke, berarti hari ini masih boleh puasa sunnah nisfu Sya'ban ya? Hari ini malah puasa nisfu Sya'ban. Semua kita hari ini puasa nisfu Sya'ban ya. Oke ya. Nah, masih boleh puasa kodo boleh sampai Ramadan nanti, masih boleh. Kalau puasa sunnah, kalau teman-teman udah terbiasa berpuasa sebelumnya, masih boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau teman-teman tidak pernah puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, nggak boleh puasa lagi, oke? Ustazah, apa caranya biar ceria kayak Ustazah? Ah, biar ceria. Aku orangnya tidak jarang kepikiran sesuatu guys. Aku selalu memfilter apa yang pantas aku pikirkan dan apa yang pantas aku buang gitu. Juga nggak berperan, nggak mudah tersinggung. Aku selalu berusaha melihat dari sisi. Oke, sebentar ya teman-teman ya. At the end kalaupun ada orang, oke ya. Oke, apakah aman? Apakah aman? Apakah aman? Oke, gitu ya, aman ya guys. Yuk kita lanjut ya. Ustazah, wudhu tak berkumur nggak apa-apa. Wudhu tidak berkumur tidak ada masalah. Yang wajib dibasuh saat wudhu itu hanya 4 bab ya. Pertama adalah muka, tangan, kepala, kaki ya. Muka, tangan, kepala, kaki ya. Wudhu nggak apa-apa ya. Nggak masukkan sela-sela jari, kemudian nggak kumur-kumur, nggak apa-apa ya. Jadi yang wajib dibasuh saat wudhu itu cuma 4 ya. Muka, tangan, kepala, kaki, titik. Udah itu aja ya. Cuci lubang hidung nggak wajib, kumur-kumur nggak wajib, aman aja ya. Oke, Ustazah, iya. Jika Ustazah, iya, baca Al-Quran setelah sholat tapi dengan HP boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu terbiasa baca Quran dari HP. Karena kalau baca Quran dari HP itu efeknya nanti teman-teman akan susah untuk membaca Quran-Quran berikutnya. Ya karena rosam yang ada di HP itu beda dengan rosam yang ada di Al-Quran. Rosam itu bentuk tulisan ya. Tahajud dan taubat nggak mandi boleh, nggak apa-apa. Cuman kan jadi ngantuk, nggak seger kalau nggak mandi ya. Ustazah, duha jam 7 bisa nggak? Duha itu 2,5 jam dari azan subuh. Coba sesuaikan dengan waktu duha di tempat teman-teman masing-masing ya. Ustazah, oke. Jika berhutang emas wajib diganti dengan emas. Oh jelas Mbak, hutang emas bayar emas. Misalnya aku hutang emas 1 gram 10 tahun yang lalu harganya misalnya 700.000. Sekarang aku bayar misalnya 1 gram juga, oke, itu adalah jadinya nanti 2 juta seperti itu ya. Hutang emas bayar emas ya. Ustazah, oke, kalau lagi pakai kateter boleh nggak sholat? Nggak apa-apa Mbak. Yang penting kan dia nggak terkena badan kita, dia cuman kateter doang kan, yang penting bersih suci ya. Ustazah, oke, alhamdulillah. Yuk kita lanjut ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, puasa selepas nisfu Syaban, oke, dibolehkan jika puasanya tidak putus sebelumnya. Ya, iya.
Ustazah, oke, oke sebentar ya, mmm, yahdikumullah. Ustazah, saya habis Isya terus subuh saya Yasin tadi malam habis Isya, terus subuh nggak sempat 2 kali, yang satu baru baca setengah udah keburu azan. Ndak apa-apa, kan dia sunnah aja ya. Ustazah, apa boleh melakukan sholat duha 2 kali sehari? 6 kali boleh? Ya, yahdikumullah. Dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 6 kali salam, 2 rakaat berarti 12 rakaat, ya kan? Berarti 12 rakaat ya kan teman-teman ya. Jadi, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah kayak gitu guys ya. Nah cuman hanya saja ya teman-teman, boleh dipecah guys. Sholat dulu 2 rakaat, lalu kemudian teman-teman santai dulu, baring dulu, ngasih makan anak lagi, sholat lagi 2 rakaat lagi, itu nggak problem, aman aja ya teman-teman ya. Ustazah, sholat sunat zuhur kita sholat ba'diyah aja boleh nggak? Boleh. Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh, bagusnya 4 rakaat ya. Ustazah, oke, apakah masih boleh berdoa di hari nisfu Sya'ban? Karena malamnya nggak sempat loh. Sekarang kan kita sedang berpuasa ya kan. Orang yang berpuasa maka insya Allah doa-doanya diijabah. Orang yang berpuasa doa-doanya diijabah. So bagi teman-teman yang berpuasa hari ini silahkan berdoa. Doa-doa kita diijabah, oke? Ustazah, kalau sholat tasbih 4 rakaat aja ya, nggak kurang nggak lebih ya. Coba lihat video aku tentang sholat tasbih Nela Luki. Searching di TikTok, sholat tasbih Nela Luki. Terbaik sealam barzah. Enggak sih, sholat tasbih Nela Luki aja. Langsung plek, langsung muncul video aku tentang sholat tasbih. Mulai dari aku bayi sampai sekarang. Video aku tuh udah 9.000 video guys. Kalau teman-teman baca semuanya, teman-teman lihat semuanya sampai diare guys. Banyak kali video aku itu. Cuman teman-teman suka nggak lihat video aku sedih. Kemarin aku merajuk buat video 2 hari rencananya. Baru aja kurang video sehari udah ditelepon aku sama si Tok Tok wownya. Nggak jadi aku libur. Oke kan guys? Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Kalau bacaan tasbih pas sholat tasbih kurang apa lebih? Cos susah ngitungnya. Dosa nggak? Cos ngeri cuy ya. Cos, cos itu kos ya guys, yang generasi-generasi guroba nggak ngerti ya. Kalau bacaan tasbih pas sholat tasbih kurang, apa lebih bacanya itu dosa nggak? Jawabannya adalah tentu tidak ya. Janganlah merajuk za, canda ya guys. Ustazah, oke, kalau tidak puasa karena ketiduran, kenapa? Ketiduran boleh puasa? Oke, ketiduran boleh puasa. Sering lihat kok Za? Iya, aku bercanda saja. Ya, ketiduran boleh berpuasa ya. Oke, siap Mbak Tantia, thank you ya. Oke, Osteo udah datang, Masya Allah. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, cara menumbuhkan hati gimana Ustazah? Aku sudah ibadah tapi masih sakit hati. Banyakkan diri untuk sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Ustazah, kalau ingat mantan tapi kita udah nikah dosa enggak? Kalau di alam pikiran doang kita ingat, kita enggak dosa. Tapi kan itu menyakitkan. Ngapain? Ya keep moving ya. Kita keep moving ya. Nah isi hari-hari kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Kenapa ya kalau saya puasa badannya lemes? Semua orang puasa ya lemes guys. Oke, aku jelaskan trik puasa ala aku ya. Supaya teman-teman setidaknya kalaupun nggak kayak aku mirip-mirip lah. Karena gimana pun dari tadi pagi aku live dan sekarang aku tetap berpuasa dalam keadaan seperti ini. Yang pertama sebelum sahur aku minum itu sampai 2 liter. 1 sampai 2 liter air. Jadi cairanku cukup guys. Kemudian yang kedua aku konsisten minum madu 2 sendok makan pagi 2 sendok makan malam guys. Kemudian yang ketiga, aku makan dan sarapan serta berbuka itu yang high protein. Misalnya aku juga makan nasi atau yang high protein seperti putih telur, ya, seperti pisang, itu yang high protein sehingga kita lebih oke banget. Dan jujur li memang bukan karena aku jualan madu, tapi sebelum dan setelah aku konsumsi madu itu beda energinya. Lebih seger, lebih kuat ketika kita minum madu. Dan terbukti itu adalah sunnah dari baginda Nabi, kita lebih kuat gitu loh guys ya. Nah seperti itu ya. Tapi
air nggak boleh kurang. Kalau kurang air, teman-teman cepat lelah, cepat haus, ujung-ujungnya lemes ya. Nah, gitu kan. Kurma, kurma itu karbohidrat alami, ya kan? Seperti itu ya. Minum madu dan kurma, walaupun kurma cuma 3 butir aja. Karena 3 butir kurma itu udah sama dengan 1 piring nasi. Dan gulanya gula alami. Kalau nasi kan gulanya gula yang tidak alami. Karbonya juga karbo alami. Tapi kurma nggak boleh genap. Kalau dia genap dia jadi gula kompleks ya. Gitu ya guys. Minum diperbanyak. Oke, sholat duha langsung 4 rakaat boleh nggak? Boleh teman-teman, nggak ada masalah. Ya, ya betul dibantu madu, nggak lemes, jelas. Oke ya, karena madu kan stamina kan. Vitamin dalam madu itu lengkap guys. Ada fosfor, vitamin A, vitamin B itu kan udah penelitian, semua jurnal itu ya. Nah, makanya dalam Al-Qur'an ada madu. Sebenarnya dalam Injil pun ada madu. Saya punya teman suster jual madu juga. Karena ada dalam kitab lain juga sih, bukan cuma di Al-Qur'an. Karena secara ilmiah dia terbukti memang stamina, ya kan? Oke gitu kan. Ustazah, oke ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke oke. Jerigen madu udah banyak jual. Jerigen madu udah banyak ya. Lumayan lah untuk zikir ya kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Buang lah guys jerigen madunya ya. Oke, apa perlu aku bilang madu lafi? 3 jerigen madu promo 1 madu kilo, 1 kilo. Oke. Oke, Ustazah, oke, untuk zikir mulai ya. Saya minum madu tadi sebelum sahur, Masya Allah. Pasti beda, beda ya. Oke, Ustazah, waktu ngaji apakah harus cuci pakaian? Iya dong, iya teman-teman ya. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat bisa nggak? Bisa. Qobliyah zuhur 4 rakaat langsung 4 rakaat boleh ya teman-teman ya. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek ya. Oke gitu ya guys. Ustazah emang ada madu? Wah kita ada madu guys. Madu itu ya. Nah madu kita itu udah terceor ratusan ton di akun kita. Setiap hari udah terceor ratusan kilo. Ya kan? Nah banyak sudah yang membaik dengan madunya ya. Ustazah, oke, kalau ngantuk teman-teman boleh tidur ya. Oke, yang ngantuk boleh tidur ya, istirahat ya. Ustazah, oke, ibu saya minum obat ketiduran pingsan dari asar sampai subuh. Jadi sholat maghrib isyanya bagaimana? Ketiduran atau pingsan? Beda itu. Kalau dia ketiduran, dia tetap wajib sholat dan dibangunkan. Kalau dia tidak ketiduran, kalau pingsan nggak wajib sholat. Ya, kalau teman-teman pingsan nggak wajib sholat. Jadi kalau mau nggak sholat, pingsan dulu cuy. Oke. Oke, iya jirigennya udah puluhan bingung buat apa. Oke, pajangan. Ustazah, puasa nisfu Syaban hari ini benar ya. Oke. Ustazah, oke, puasa nisfu Syaban hari ini aja. Thank you Mbak Binti udah minum madu Ustazah sangat bagus Masya Allah. Terima kasih ya. Ustazah, oke, tapi lengan baju belum rujuk. Ya Allah, kan dia nggak talak, dia cuma LDR. Sempet-sempetnya komen lengan bajuku, lengan bajunya belum rujuk. Dia bukan talak, coy, dia cuma LDR doang. Rasain, aku bisa jawab. Oke, Ustazah, iya ya, darah nyamuk batal atau tidak? Darah nyamuk itu najis ma'fu ya, najis yang dimaafkan. Oke, najis yang dimaafkan. Ini ada nyamuk, tup. Ada darah selagi dia masih di wilayah itu maka dia tidak najis, dia najis yang dimaafkan. Oke, gitu ya guys. Oke, LDR doang dia, mintanya pula rujuk ya. Oke ya teman-teman ya. Ustazah jangan Ustazah, iya Mbak Ella ya. Oke, kirain mataku salah lihat. Oke ya guys, jadi ketawa ya. Ustazah, oke, puasa Sya'ban berapa hari? Puasa Sya'ban hari ini doang ya. Puasa Sya'ban hari ini doang ya guys. Oke, gitu ya. Oke ya. Ustazah, oke. Nah, Ustazah, saya pernah cerai. Oke, pernah cerai dan akad nikah lagi. Kalau cerai talak lagi, cara ngitung talaknya dari akad nikah pertama atau akad nikah kedua? Akad nikah kedua ya, akad nikah kedua ya. Misalnya dia cerai sebelum 3 bulan dia rujuk,
setelah 3 bulan kan nikah ulang, dianggap lagi dia udah nikah. Tapi nanti talaknya kalau talak lagi jadi talak 2 ya, nggak dimulai dari nol ya, emang pom bensin. Talak itu kalau udah talak satu, nanti kalau rujuk, selanjutnya itu talak 2 jangan mulai dari nol. Kalau mulai dari nol terus itu pom bensin sama timbangan ya. Jadi kalau dia tetap mulai talak satu, talak 2, talak 3 kayak gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, oke, iya gitu ya. Iya benar 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 ya. Oke, puasa cukil kuping tidak batal kecuali masukkan air ke kuping atau cukilnya sambil makan itu baru batal. Kalau cukil doang nggak batal. Nggak ada di TikTok seluruh dunia hostnya ditanya tentang cukil dan korek kuping selain di akunku guys. Semua nak ditanyakan, cukil kuping lah, celana dalam, oke lah ya, siap lah, aku terimalah takdirku ini. Oke ya guys, nah jadi kalau cukil kuping nggak batal, kecuali cukilnya sambil makan pisang ya. Rasain aku bisa jawab. Oke gitu ya, ngupil juga tidak batal ya, ngupil juga tidak membatalkan puasa ya. Oke gitu ya, oke. Oke gitu ya. Nggak ada Mbak Nur Faizah, spill-spill ya, canda ya guys. Ustazah, talak yang sah gimana? Talak itu sah kalau diomongkan. Kalau dalam hati nggak talak. Jadi gini-gini, nggak talak. Tapi aku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku nggak mau lagi sama kamu. You, me, and. Nah itu baru jatuh talak ya. Nah gitu ya guys. Oke, tidak batal tapi katanya makruh, tidak sampai kecuali ada air tetes ya. Oke ya, batal total ya. Oke, gitu ya. Pokoknya apapun yang teman-teman ragukan, dak mayaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Kalau ragu tinggalkan. Udah gitu aja. Oh ragu nih boleh korek kuping nggak? Boleh korek tinggalkan. Ragu nih saya boleh nggak uduk nggak pakai baju? Pasang ya, pakai handuk kayak gitu konsepnya sampai teman-teman mengerti ya. Oke, siap Mbah Semar ya. Oke, gitu ya. Oke ya. Ustazah, tadi mana madu